Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para sesepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjaj yang hadir pada kesempatan pagi hari ini istimewa, yang kita muliakan orang tua kita dan guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Haji Ahmad Yusi, yang kita hormati Al-Mukarram Bapak Haji Juhana, yang saya hormati Bapak Haji Dzul Farsyah, Bapak Haji Mu'alim Syarif, lalu pula tentunya segenap pengurus dan TKM Masjid Jami Al-Mu'awanah, Bapak Haji Syagian, Bapak Ustaz Khairul, serta segenap jajarannya, Bapak-bapak hadirin jamaah forum silaturahmi subuh gabungan, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kehadiran kita dan kebersamaan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita laksanakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan balasan dan kebaikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat sama-sama hadir dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin bulanan forum silaturahmi subuh gabungan yang pada hari ini bertempat di Masjid Jami Al-Mu'awanah, yang juga merupakan salah satu kegiatan kita bahwa setiap bulan kita berkumpul untuk silaturahmi dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mudah-mudahan niat baik kita ini senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mewakili pengurus kami mohon maaf, saya baru datang langsung jantungan ini karena nggak tahu bahwa Ustaz Salman penceramah kita hari ini berhalangan hadir. Jadi beginilah nasib jadi pengurus, kalau penceramah nggak datang mau nggak mau ya kadang mengisi Pak sambil tunggu jadwal sarapan ya. Saya disuruh dua bangsa 10 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tidak usah kecewa ya, karena kehadiran kita di sini sudah begitu banyak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kata Bapak Lurah bahwa silaturahmi itu menambahkan umur dan memudahkan rezeki buat kita. Itu sudah sering kita dengar seperti itu ya. Tapi ada 3 hal yang juga penting untuk kita ketahui, bahwa setiap datang waktu pagi Nabi memberikan doa khusus buat kita sebagai umatnya. Beliau katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah
waktu di pagi hari mereka. Jadi kalau mendapat berkah, itu berkah ada di waktu pagi. Ya, makanya kalau disebut ketinggalan zaman saat ini, bukan gak punya handphone baru, bukan gak punya mobil bagus, tapi kalau sholat subuhnya kesiangan, itu namanya ketinggalan zaman. Ya, sebab Nabi doa khusus buat umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah turunkan yang namanya keberkahan itu di pagi hari. Sekarang berkah itu apa sih? Kita sering dengar kalimat berkah ya. Semoga berkah, mudah-mudahan dapat keberkahan. Berkah itu apa? Karena berkah itu kan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak kelihatan, tapi ada dan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang di alam dunia. Para ulama sebagian memberikan pengertian tentang berkah, al-barakah ziyadatul khair fima thabata fil khair. Bertambahnya sebuah kebaikan dari sesuatu yang sudah ada kebaikan di dalamnya. Berkah itu kalau kiai kampung kasih contoh begini. Ya, kalau orang dulu kan masih punya tanah lebar tuh di belakang rumahnya. Kadang-kadang ibu-ibu kalau lagi masak suka ke belakang nanam ya jempol kunyit atau jahe misalnya. Ya tanam tuh ya di belakang rumahnya. Dia biarin sampai 3-4 bulan. Begitu dia mau masak, dia butuh kunyit atau jahe, dia balik tuh ke kebun tempat di mana dia nanam tadi. Begitu dia gali, itu bukan cuma 1 jempol, bisa 1 cuci. Ya, bisa 1 kantong plastik. Itu berkah itu contohnya deh. Ya, jadi kebaikan yang sudah ada bertambah, berkembang. Itu disebut berkah. Dan berkah itu ingat enggak memandang sesuatu itu dari segi ya mayoritasnya atau banyaknya. Bukan dia dari segi panjang atau pendeknya, ya. Kalau tadi itu sekedar contoh aja. Berkah itu pada intinya setiap hidup kita ini di dalamnya harus ada berkah semuanya. Umur harus berkah, harta harus berkah, palurah punya jabatan harus berkah, kita punya pasangan hidup dan anak keturunan harus berkah. Karena berkah itulah yang membawa kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat. Dan berkah itu tidak memandang banyak, panjang atau lain sebagainya. Tapi berkah itu justru hasilnya, endingnya membawa sebuah keselamatan, kebahagiaan hidup kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah berkah itu dilihat dari segi panjangnya, umur misalnya. Kalau dilihat dari segi banyaknya, harta misalnya. Dari segi tinggi, ya jabatannya misalnya. Maka orang paling berkah pasti adalah Fir'aun. Ya, kenapa? Karena Fir'aun itu umurnya panjang, 400 tahun dia umurnya. Kedua, jabatannya paling tinggi karena sebagai raja saat ini. Hartanya, gak usah ditanya. Ya, seandainya dilihat dari segi faktor itunya, maka Fir'aun orang yang paling berkah hidup. Tapi Islam, agama memandang berkah itu bukan itu semua. Al-Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ulama terkenal sampai saat ini namanya harum, kitab-kitab dibaca oleh seluruh umat Islam. Umurnya 45 tahun sudah meninggal, bahkan beliau belum menikah. Itu namanya umur berkah. Ya Pak ya, harta kita gak perlu banyak. Yang penting harta yang kita miliki jadi wasilah. Jadi syaratnya bisa menghantarkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya harta malah bikin kita repot, sibuk sehingga bisa digali ibadah kepada Allah. Ini berkah nih. Makanya pertama berkah diawali dari waktu pagi. Jadi usahakan nih, kalau kita mau jadi manusia modern yang tidak ketinggalan zaman, maka usahakan sholat subuhnya berjamaah. Apalagi sholat subuhnya di masjid di awal waktu berjamaah. Ini salah satu umat yang dapat doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Pak, kepada berkah. Pagi ini alhamdulillah
alhamdulillah kita ya pagi-pagi dari tempat kita masing-masing datang kemari, tujuannya tadi silaturahmi. Ya, sesuai namanya forum silaturahmi. Kita udah silaturahmi. Subuh gabungan, kita udah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dapat doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di pagi hari ini kata Nabi, setiap datang waktu pagi ada dua malaikat turun ke tengah-tengah dunia. Ngapain? Dua-duanya doa. Ini malaikat doanya. Yang satu doanya begini, Allahumma a'ti munfiqan salafan. Ya Allah, gantikanlah, berikanlah ganti pada hari ini daripada umat Nabi Muhammad yang dia munfiqan, menginfakkan hartanya. Pak, sebenarnya kalimat infak ini bukan hanya harta ya. Semua yang kita keluarkan, ya, waktu yang kita keluarkan buat hal seperti ini, harta yang kita keluarkan untuk hal-hal kebaikan, termasuk tenaga, pikiran dan lain sebagainya yang kita keluarkan, itu bagian infak sebenarnya. Ya, itu setiap datang waktu pagi malaikat ini doa, ya Allah berikanlah ganti kebaikan buat orang, buat umat Nabi Muhammad yang telah berinfak pada hari ini. Makanya alhamdulillah di forum ya silaturahmi gabungan ada istilah kantor Pak ya, atau sebulan sekali kami minta kepada setiap pengurus masjid DKM buat terus serta andil ya, karena kegiatan ini bisa berjalan dan diantaranya karena ada dana ya. Jadi kalau diminta ya sumbangan, apalagi pagi-pagi dimintanya ya, maka kita harus semangat ya, harus gede nasinya bahkan. Emang kenapa? Sebelum ada dua malaikat, Allahumma a'ti munfiqan salafan. Ya Allah, berikan ganti orang yang telah menginfakkan apapun pada hari ini dengan ganti kebaikan. Yang satu lagi juga doa itu malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan salafan. Ya Allah, beri ya hilangkan ya, musnahkan apapun yang mereka punya yang hari ini mereka tidak keluarkan ini kebaikan ya. Jadi boleh dibilang yang satu ini malaikat doain, yang satu lagi ngapain? Makanya alhamdulillah ini pagi-pagi kita datang kemari ya, kita sudah menginfakkan waktu kita, tenaga kita, lalu mengurus pikirannya. Ini penceramah nanti pikirannya ya, termasuk juga harta mungkin ya yang kita keluarkan pada hari ini, itu akan menjadi kebaikan buat kita yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat doanya para malaikat. Alhamdulillah. Yang ketiga, di hari ini alhamdulillah ya, kita duduk bersama, saling kenal, saling menyapa, saling musyafahah. Yang kata Nabi dalam hadis, "Akthiru minal ikhwan minal mu'minin." Perbanyak oleh kalian saudara, sahabat, kawan, terutama dari golongan orang-orang beriman. Kenapa? Fa inna likulli mu'minin syafa'atan lahum yaumil qiyamah. Sesungguhnya setiap satu orang mukmin besok di akhirat ada yang diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada mukmin lainnya. Bisa jadi kita masuk surga bukan dengan amal kita. Bisa jadi kita masuk surga bukan dengan kebaikan dan ibadah yang saat ini kita lakukan. Bisa jadi orang masuk surga karena ditarik sama temannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis itu Nabi menceritakan besok di akhirat nih, kita sama-sama tahu negeri akhirat merupakan negeri terakhir. Yang itu hanya ada dua tempat, surga sama neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya, dan sekelompok masuk surga, sekelompok lagi masuk ke neraka. Ini yang akan masuk ke neraka, Pak, kelompok sebelah kiri. Itu ada seseorang yang ketika dia melihat dibukakan api neraka, orang ini ketakutan sangat luar biasa. Karena dia melihat
dengan kobaran api yang begitu dahsyat, dengan isi siksa yang beraneka ragam. Takut yang luar biasa dia, sehingga dia tengok kiri kanan, pengen minta tolong, pengen cari bantuan. Tiba-tiba begitu dia menoleh ke sebelah kanan, kelompok yang akan masuk ke dalam surga. Wajahnya berseri-seri, wajahnya penuh kegembiraan di sebelah kanan. Kenapa? Karena sebentar lagi mereka akan merasakan nikmat yang abadi, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba nih orang yang di sebelah kiri begitu dia nengok ke sebelah kanan, ternyata ada orang yang dia kenal. Dia perhati dari jauh, ini kayak saya kenal nih, sama seseorang yang dulu pernah saya tolongin waktu di alam dunia. Kalau begitu kesempatan saya, mudah-mudahan saya minta tolong sama dia, dia mau tolong saya. Dengan suara yang keras dia teriak. Dia panggil tuh orangnya yang dia kenal tadi, ada di sebelah kanan. Ya Fulan, ata'rifuni fid dunya. Wahai Fulan, apakah engkau ingat, engkau masih kenal sama aku ketika dulu kita sama-sama hidup di alam dunia? Ini orang yang dipanggil kaget, karena memang suaranya ditujukan kepada dia. Begitu dia menoleh, dia perhati bukan orang yang panggil tadi, dia perhati, oh ingat dia. Oh benar, orang ini saya kenal. Maka dia jawab, "Na'am, araftuka fid dunya." Iya, betul. Aku kenal sama engkau dulu waktu kita hidup di alam dunia. Wah, yang sebelah kiri, Pak, itu jawaban begitu, tambah semangat dia. Tambah girang dia. Langsung dia jawab lagi begini. Kalau memang kau kenal sama aku dan kau merasa aku pernah memberikan jasa kebaikan kepadamu, sekarang gantian, aku minta tolong sama engkau. Aku di sebelah kiri, sebentar lagi masuk neraka. Aku gak sanggup disiksa, aku takut masuk neraka. Maka tolong doa sama Allah, biar aku diberikan keselamatan, bisa bergabung dan berkumpul bersama engkau untuk masuk ke dalam surga. Ini Pak, temannya diminta begitu, nggak pakai basa-basi lagi, karena dia ingat orang ini pernah punya kebaikan sama dia. Dia langsung mengatakan, ya Allah, dengan kemurahan-Mu, dengan kebaikan-Mu ya Allah, di sebelah kiri ada teman saya, ada sahabat saya, dia punya kebaikan sama saya ya Allah. Hari ini tolong gabungkan dia dengan saya, kumpulkan dia dengan saya untuk masuk surga bersama-sama dengan saya. Dia punya kebaikan ya Allah. Apa Pak kebaikannya? Bukan ngasih rumah Pak, bukan ngasih mobil. Dia bilang, ya Allah, waktu di alam dunia saya lagi jalan, di tengah matahari yang terik membakar, haus luar biasa saya, nggak kuat menahan rasa dahaga. Tiba-tiba saya ke sebuah rumah, saya datang ketuk pintu di rumah tersebut. Saya ucapin salam, tiba-tiba dia keluar, nanya, ada apa Pak? Tolong saya kehausan. Saya tak kuat nahan rasa dahaga, tolong saya minta air. Tanpa basa-basi dia masuk ke rumahnya dan memberikan saya satu gelas air. Maka begitu saya minum air tadi, hilang rasa dahaga saya, hilang rasa haus saya. Itulah ya Allah kebaikan yang pernah dia berikan kepada saya ketika kami sama-sama hidup di alam dunia. Oleh sebab itu, dengan kemurahan-Mu ya Allah, tolong pindahkan dia ke sebelah kanan untuk bersama-sama dengan saya masuk ke dalam surga. Pak, anak yang doa ahli surga, Allah dengar. Langsung Allah perintahkan malaikat, hai malaikat, tolong tuh orang yang sebelah kiri yang doa sama temennya, yang sebelah kanan pindahin dia, gabungkan mereka berdua untuk dia berdua masuk ke dalam surga dan selamat daripada azab dan siksa. Kebaikan yang kecil jangan sepelein. Kita di selama hidup bisa berbuat kebaikan sekecil apapun, segera kita jalani, segera kita lakukan. Kenapa? Sebab dia tahu bisa jadi kebaikan tadi lah justru yang membuat kita selamat. Bisa jadi teman yang kita bergaul ketika hidup di alam dunia menjadi wasilah dan sahabat kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pada hari ini makanya acara forum silaturahmi sebuah tujuan ini pertama. Untuk apa? Untuk kita saling mengikat ukhuwah Islamiyah, saling kenal, saling akrab, mengikat kebersamaan. Dan ini merupakan salah satu kebaikan juga buat silaturahim.
jadi pimpinan wilayah ya. Karena kalau masyarakatnya, kalau warganya kompak, akur, selalu bersama-sama, insya Allah ya kampung kita, kota kita, daerah kita akan aman. Ya, apalagi zaman sekarang nih, hati-hati kita mau menuju tahun politik ya, begitu baru kalau awas, jaga kebersamaan. Ya, jangan sampai kita mudah dicerai-berai. Ya, makanya forum silaturahmi ini bukan cuma tugas pengurus, tapi tugas kita semua untuk terus mengembangkannya. Kenapa? Sebab kebaikannya bukan hanya buat kita, tapi juga buat kita semua, termasuk lingkungan kita. Nah, kayak kita doa nih ya, para sesepuh kita, para orang tua kita, agar mereka semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, terus bisa mendampingi kita. Sebab kata Nabi juga dalam hadis yang lain, ya al-barokah ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada pada orang-orang tua. Makanya orang tua kita dulu ngajarin kalau ketemu orang tua, mau dia alim atau enggak, mau soleh atau enggak, cium tangan. Itu ada dalam agama itu. Kenapa? Sebab setiap jiwa orang tua dalam dirinya punya keberkahan di dalam agama. Sebab mereka umurnya lebih tua dari kita, ibadahnya lebih dulu, berimannya lebih dulu, pengalaman hidupnya lebih banyak. Maka kita yang muda sudah sepatutnya menghormati dan jadikan orang tua kita sebagai panutan agar kita yang muda mendapat keberkahan dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini udah jam 6:30. Biasanya memang kalau ada pencerahan nanti sampai jam 7-an kita acara ya. Cuman hari ini saya sekali lagi mewakili pengurus ya. Ini memang bukan ya settingan semata-mata karena faktor butuh dari penceramah kita udah Salman Al-Farisi nggak bisa hadir ya. Tapi ya kita nggak usah berkecil hati bahwa hari ini ada kita tetap berkah, tetap dapat kebaikan ya Pak ya. Tetap mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Karena yang terpenting adalah niat baik kita untuk hadir pada hari ini dalam rangka menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mohon maaf ya, karena kata masih banyak kekurangan ya di kepengurusan ini. Oleh karena itu kami selalu minta sarannya, minta masukannya, bahkan minta yang kritik yang membangun, terutama dari para sesepuh kita dan orang-orang tua kita, agar betul-betul kami ini bisa terus semangat ya mengembangkan forum silaturahmi suku gabungan, dan mudah-mudahan niat baik kita ini semua mendapatkan kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak hanya berkumpul saat ini saja dalam dunia, tapi mudah-mudahan telah dikumpulkan dalam surganya dengan penuh keselamatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin sedikit dari saya ya sebagai kalau kita belajar nahwu Pak, belajar grammar bahasa Arab itu ada pelajaran badal tolak. Badal tolak itu adalah ya pengganti yang salah. Jadi salah ini ya sebagai pengganti yang salah. Karena niat saya ya kemarin datang sama niatnya sama ya seperti para jamaah sekalian untuk bersilaturahmi ya. Maka silaturahmi sudah kita lakukan, sholat subuh sudah kita laksanakan ya. Maka yang terakhir adalah apa ini? Sarapan ya, itu juga termasuk hal yang penting. Mudah-mudahan apa yang akan dikeluarkan oleh Sohibul Bait ya seluruh pengurus Masjid Jami Al-Muamanah mudah-mudahan juga mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.